Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Horizon mengapresiasi inisiatif RRI Pontianak dalam menghadirkan ruang dialog kebangsaan sebagai wadah membangkitkan kembali rasa nasionalisme dan kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat. Ia menegaskan tantangan kebangsaan saat ini tidaklah ringan, terlebih di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, serta dinamika global yang membawa dampak kompleks. Menurutnya hoax, ujaran kebencian, polarisasi pandangan, serta menurunnya rasa saling percaya menjadi ancaman nyata bagi persatuan bangsa. Karena itu Horizon menilai peran media publik seperti RRI strategis bukan hanya sebagai penyampai informasi, melainkan juga sebagai perangkat sosial, penjaga nalar publik, dan penggerak semangat kebangsaan. Kemarin Pak Gubernur menyampaikan sekitar 22 suku lebih yang ada di Kalimantan Barat ini hidup berdampingan secara harmoni membangun Kalimantan Barat yang tercinta ini. Inilah wajah Indonesia yang sesungguhnya, beragam namun satu. Sebagaimana tertuang dalam semboyan luhur kita, Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menyadari bahwa tantangan kebangsaan pada hari ini tidaklah ringan. Arus informasi yang begitu cepat, perkembangan teknologi kecerdasan buatan, dan dinamika global yang telah membawa dampak yang kompleks. Hoax, ujaran kebencian, polarisasi pandangan, dan menurunnya rasa saling percaya serta empati menjadi ancaman nyata terhadap persatuan bangsa ini. Ketua Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto mengungkapkan, dialog kebangsaan kita Indonesia merupakan satu di antara upaya RRI dalam merawat keteguhan Indonesia yang memiliki keberagaman. Dalam setiap detak jantung kita, dalam setiap tarikan napas kita. Maka dalam rangka meneguhkan semangat itu, RRI di seluruh Indonesia pada hari ini serentak menggelar kegiatan Kita Indonesia. Mengingatkan kita semua, kitalah Indonesia sesungguhnya. Tidak sempurna. Ada sisi-sisi baik, tapi juga ada sisi buruk. Maka RRI merumuskannya Kita Indonesia sesungguhnya. Ada kalimat kunci sesungguhnya. Jadi dengan Kita Indonesia sesungguhnya, artinya kita itu mampu mengakui bahwa kita itu punya sisi-sisi baik, tapi sekaligus juga punya sisi-sisi buruk. Kepala LPP RRI Pontianak Muhsin Zain mengatakan dialog kebangsaan ini merupakan satu di antara langkah RRI memberikan edukasi kepada masyarakat dan pendengar tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup antar umat beragama, serta memperkuat kembali nilai keindonesiaan. Muhsin Zain menerangkan lembaga penyiaran publik senantiasa berupaya ambil bagian dalam mendukung berbagai program kerja pemerintah. Muaranya tentu saja diharapkan apa yang menjadi kebutuhan atau aspirasi masyarakat bisa tersampaikan. Dialog kebangsaan kita Indonesia yang hari ini digelar serentak di seluruh RRI di Indonesia adalah satu di antara langkah RRI memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, kerukunan hidup antar umat beragama, serta memperkuat kembali nilai-nilai keindonesiaan. Secara rutin, program acara Kita Indonesia kami laksanakan 1 kali dalam sepekan dengan topik beragam dan difokuskan pada penguatan nilai-nilai keindonesiaan. Adapun narasumber dialog melibatkan kalangan profesional lintas profesi, mulai dari akademisi, dinas atau lembaga terkait, praktisi, hingga mahasiswa dan pelajar. Untuk memperkuat nilai persatuan, program acara Kita Indonesia akan secara rutin dilaksanakan 1 kali dalam sepekan dengan topik beragam yang difokuskan pada penguatan nilai keindonesiaan dengan melibatkan kalangan narasumber profesional lintas profesi, mulai dari akademisi, dinas atau lembaga terkait hingga mahasiswa dan pelajar. Kepala Kesbangpol Provinsi Kalimantan Barat Manto memandang bahwa keberagaman di Kalimantan Barat sebagai suatu kekuatan yang bergerak secara dinamis terus berkembang lebih maju. Hal itu terjadi karena adanya kompetisi dari masing-masing entitas. Namun yang perlu diantisipasi bersama ialah jangan sampai terjadi gesekan atau konflik sosial. Kami di Kalimantan Barat ini memandang bahwa
keberagaman yang ada di kita dari perspektif etnis maupun perspektif perbedaan agama sebagai satu kekuatan yang membuat kita dinamis dan bisa berkembang lebih laju. Sisi berkembang lebih lajunya itu justru karena keberagaman ini, maka ada kompetisi antara pihak-pihak atau entitas yang berbeda tadi. Ketika tidak ada kompetisi, maka kita demotivasi, tidak bergerak atau jalan di tempat. Rektor Universitas PGRI Pontianak Muhammad Firdaus menegaskan pendidikan karakter juga harus betul-betul ditanamkan kepada peserta didik. Oleh karenanya, guru harus benar-benar paham tentang pendidikan karakter yang akan disampaikan. Menurutnya, pendidikan agama menjadi dasar yang penting, dasar-dasar pokok untuk keberlangsungan bangsa ini. Kemudian mengenai kejujuran juga harus ditekankan pula. Bahwa perbedaan bagi bangsa ini harus ditanamkan sejak dini, tetapi juga kami selaku Indonesia juga menyampaikan jangan juga dibebankan pada generasi muda, tetapi kita yang tua-tua juga harus menunjukkan bahwa kita mampu memberikan contoh kepada generasi muda itu dan layak untuk menjadi contoh dan diikuti. Karena memang bangsa ini besar, tentunya perbedaan-perbedaan itu harus betul kita sampaikan dari semua lini. Maka dari sekolah dasar, menengah atas, menengah pertama, menengah atas, bahkan sampai di perguruan tinggi. Anggota DPR RI Franciscus Maria Agustinus Sibarani menegaskan pentingnya memperkuat penghayatan ideologi Pancasila di kalangan generasi muda sebagai tugas besar bangsa. Franky menilai masyarakat Kalimantan Barat sudah menunjukkan kecintaan tinggi terhadap tanah air melalui beragam aktivitas budaya yang mempersatukan. Namun ia menyoroti hasil survei Setara Institut tahun 2023 yang menunjukkan 83,3% siswa SMA beranggapan ideologi Pancasila dapat diubah. Ini ada survei lagi, ya. Tapi survei ini dilakukan tahun 2023, ya, 2023. Menyatakan bahwa 83,3% siswa SMA Pak, menganggap bahwa ideologi Pancasila dapat dirubah. Satu sisi kecintaan berdasarkan budaya, tapi di sisi lain ideologi Pancasila tidak diresapi. Sehingga 83,3% itu mereka menyatakan bahwa ideologi Pancasila dapat dirubah. Ini survei dari Setara. Sebagai langkah ke depan, DPR RI menekankan perlunya melibatkan pemuda, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan dalam program pembinaan ideologi Pancasila. Sementara itu, Putri Indonesia Kalimantan Barat 2025 Rida Anissa Kina menyampaikan pandangannya tentang keberagaman sebagai kekuatan untuk Indonesia tetap bersatu di tengah perbedaan. Rida juga menekankan pentingnya peran generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Hal inilah yang dinilai penting untuk disampaikan kepada publik melalui media. Keberagaman itulah yang menurut aku pribadi yang membuat kita tuh jadi satu. Perbedaan itu yang membuat kita menjadi satu. Pada saat aku audisi kemarin, lomba kemarin itu banyak keberagaman dari daerah-daerah lain. Tetapi itu yang membuat kita belajar satu sama lain. Aku jadi tahu tentang Kalimantan Utara, Kalimantan yang lain gitu kan. Menurut aku itu yang membuat kita belajar memahami suatu daerah masing-masing dan itu yang memperkuat rasa keberagaman itu sendiri, cinta keberagaman itu sendiri. Dalam upaya memperkuat jati diri bangsa dan membumikan nilai luhur keindonesiaan sebagai fondasi karakter bangsa Indonesia, pelibatan seluruh elemen masyarakat dan pemuda sangat diperlukan untuk duduk bersama, membahas masa depan bangsa, agar tetap satu tujuan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Muhammad Rokib dan Viko Al-Hadi melaporkan.